Shalom saudara-saudaraku. Mari sebelum kita memulai renungan ini, baiknya kita bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan karena masih diberi kesempatan untuk nafas hidup kami ini Tuhan. Terima kasih juga Tuhan karena hari ini kami masih bisa berkumpul bersama-sama mendengarkan, menyaksikan renungan hari ini. Berkati dan urapi kami semua Tuhan. Biarkan setiap kata yang terucap akan menjadi kekuatan untuk kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Mari kita membaca Alkitab pada Matius 5 ayat yang ketiga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Haleluya. Semua orang senang dengan berkat, tetapi tidak dengan kerendahan dan kemiskinan dalam roh. Dalam renungan hari ini kita dapat melihat pintu masuk ke kerajaan Allah justru menegaskan bahwa asas pertama kerajaan Allah adalah kemiskinan dan kepapaan, bukannya kepemilikan dan bukan pula keputusan yang kita buat bagi Yesus. Pengetahuan dan kesadaran akan kemiskinan kita sendiri, itulah pintu masuk dalam berkat kebahagiaan dari Tuhan. Waspadalah terhadap pemikiran bahwa Tuhan kita hanyalah seorang guru. Jika Yesus Kristus hanya seorang guru, maka hal yang dapat dilakukannya hanya akan mengecewakan kita dengan menetapkan tolak ukur yang tidak dapat kita capai. Apa gunanya menyuguhkan kepada kita suatu ideal atau cita-cita mulia semacam itu jika kita tidak mungkin mencapainya? Kita akan lebih senang jika tidak pernah mengetahuinya. Dalam Matius 5 ayat 8, apa gunanya menyuruh kita menjadi seorang yang suci hatinya, melakukan hal yang lebih daripada kewajiban kita, atau mengabdi sepenuhnya kepada Allah? Kita harus mengenal Yesus Kristus sebagai juru selamat kita pribadi sebelum ajarannya mempunyai makna bagi kita dan tidak hanya berupa cita-cita luhur mulia yang hanya membawa pada keputusasaan. Akan tetapi, bila kita dilahirkan kembali oleh Roh Allah, kita tahu bahwa Yesus Kristus tidak datang hanya untuk mengajar. Dia datang untuk menjadikan kita seperti yang diajarkannya. Dia datang untuk menjadikan kita seperti yang diajarkannya. Penebusan berarti bahwa Yesus Kristus dapat menempatkan dalam diri seseorang sifat natur yang sama dengan yang memerintah hidupnya sendiri. Dan semua tolak ukur yang Allah berikan kepada kita dilandasi oleh sifat tersebut. Ajaran khotbah di bukit menghasilkan perasaan putus asa pada diri kita yang sebenarnya, tepat seperti apa yang dimaksudkan oleh Yesus. Selama kita mempunyai gagasan kebenaran diri sendiri bahwa kita dapat melaksanakan ajaran Tuhan kita, Allah akan membiarkan kita terus bersikap demikian sampai kita menelanjangi kebodohan kita sendiri melalui pengalaman tersandung, melalui berbagai rintangan dalam perjalanan kita. Hanya dengan demikian kita baru bersedia datang kepadanya sebagai seorang miskin dan papa dan menerima dia. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Inilah asas atau prinsip pertama dalam kerajaan Allah. Landasan yang mendasari kerajaan Yesus Kristus ialah kemiskinan, kepapaan, bukan kepemilikan. Bukan membuat keputusan bagi Yesus, melainkan sadar akan kegagalan mutlak kita, sehingga kita akhirnya hanya dapat datang dan mengatakan, Tuhan, aku bahkan tidak dapat memulai melakukannya. Lalu Yesus akan berkata, berbahagialah kamu. Inilah pintu-pintu masuk menuju kerajaan Allah. Pengetahuan dan kesadaran akan kemiskinan kita sendiri, itulah yang membawa kita ke tempat yang tepat bagi Yesus Kristus, dapat mengajarkan karyanya dengan penuh dalam diri kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas renungan-Mu hari ini. Kami sudah diberkati oleh firman-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu ini selalu Tuhan untuk menyampaikan kabar baik setiap harinya. Berkati mereka yang sudah meluangkan waktu untuk merenungkan firman-Mu Tuhan. Berkati juga mereka dalam melakukan aktivitas hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ku sembah kudus, kudus,
Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kamu mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah